Hai semuanya, welcome to podcast Temal Talk YouTuber as Future Career Still Promising. Pada Jumat 7 Januari 2022 bersama saya Davin Haidar dari Grade 8 Stella Maris Gading Serpong. Nih teman-teman yang lagi nonton, aku mau nanya nih. Tapi sebelum aku nanya, aku mau ngucapin dulu selamat tahun baru semuanya. Dan selamat juga sekali lagi aku ucapkan selamat datang di podcast Tema yang pertama di tahun 2022. Nah, balik nih ke pertanyaan aku. Siapa sih yang nggak tahu YouTube? Media di mana kita bisa mengakses berbagai video, bahkan mengupload video sendiri sampai menghasilkan uang dari media online ini. Banyak juga orang-orang yang sukses sebagai YouTuber dari berbagai usia, mulai dari anak kecil sampai dewasa. Nah, kalau udah nonton YouTube Rewind Indonesia 2001, keren banget kan? Para YouTuber sukses dan berpengaruh diundang untuk berpartisipasi di video itu. Jadi selain bisa sukses mendapatkan penghasilan dan terkenal, YouTuber juga bisa diundang berpartisipasi dalam event spesial seperti YouTube Rewind ataupun dengan event brand lainnya. Tapi bagaimana nih caranya bisa sukses sebagai YouTuber? Bagaimana peluang YouTube di kedepannya? Karena sekarang aja udah banyak sekali channel di YouTube. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, di sini kita udah hadir sama Kak Dev Algamar, Halo. CN Manager dari Famous All Star. Halo Kak Dev. Halo Devin. Oh ya, sebelum kita mulai pembahasan di podcast kali ini, aku mau berterima kasih kepada para teman-teman yang udah hadir hari ini. Aku juga mau menginfokan kalau podcast Tema Talk akan hadir secara rutin dengan berbagai bintang tamu, kredibel dan juga topik yang menarik seperti hari ini. Aku juga mau ingetin nih bahwa akan ada giveaway voucher ngopi cantik di Starbucks untuk 2 penanya terbaik. Jadi habis dapat insight dari Kak Dev, bisa nih ngopi gratis di Starbucks. Nah, jadi kalau kalian punya pertanyaan, bisa langsung aja ketik pertanyaan kalian di chatbox atau chatroom dengan format nama kalian, garis miring nomor telepon kalian, garis miring ID Instagram kalian, garis miring pertanyaan yang kalian mau tanyakan ke Kak Dev. Aku ulangin nih, kalau kalian punya pertanyaan, bisa aja ketik di chatbox atau chatroom dengan formatnya nama kalian, garis miring nomor telepon kalian, garis miring ID Instagram kalian, garis miring pertanyaan yang kalian mau tanya ke Kak Dev. Oke, nggak usah lama-lama lagi deh, kita langsung aja mulai ke sesi yang pertama, sesi Fast atau Famous All Star. Tapi sebelum itu aku mau bilang nih ke Kak Dev, boleh dong kenalan dikit gitu, mungkin ada yang nggak tahu Kak Dev itu siapa dan MCN itu apa gitu. Halo semuanya, apa kabar ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi, kenalin saya Dev Algamar, saya MCN Manager dari Famous All Star. Dan apa sih MCN? MCN adalah multi channel network, di mana di sini kita ngebantu kreator-kreator supaya mereka bisa mengembangkan kontennya, baik itu dari idea, kemudian juga timeline ya, prospek mereka mau ke depan seperti apa, dan itu kita bantu dari kreator yang mikro sampai yang mega pun ada. Oke, jadi kita balik lagi ke tadi tentang Fast atau Famous All Star. Nah, Famous All Star itu perusahaan apa sih Kak? Jadi Famous All Star itu adalah sebuah agency influencer marketing, di mana kita fokusnya adalah di talent-led media dan driven by teknologi juga. Kita banyak banget divisinya, mulai dari MCN, ada talent management juga, kemudian kita punya platform. Jadi betul-betul kita menghubungkan influencer-influencer untuk bisa mereka mengembangkan diri, tentunya juga supaya mereka bisa juga dapat brand juga ya, bisa memonetize konten-konten yang mereka juga. Kurang lebih gitu sih singkatnya ya. Oke. Jadi kalau ngomongin menghubungkan influencer nih, bagaimana caranya Fast itu menghubungkan influencer dengan brand? Banyak hal sih sebetulnya yang bisa kita hubungkan dengan brand atau karena kan dalam satu perusahaan Fast itu kita juga punya beberapa tim lagi, ada tim sales, ada tim project, dan dari situ akhirnya kita juga banyak banget punya partner ya, baik dari FMCG, kemudian dari banyak hal lah, brand-brand yang mungkin Devin juga udah sering tahu ya, lihat setiap harinya. Nah, kita menghubungkan dengan pastinya dengan project-project supaya mereka bisa juga kira-kira apa yang menarik dengan project dari brand ini, kemudian gimana caranya kita bisa betul-betul jadi top of mind-nya untuk orang-orang dari influencer sendiri, karena kan tugasnya influencer adalah menginfluence. Nah, akhirnya brand ini tersebut pastinya punya program, dan akhirnya influencer itulah yang akhirnya bisa menjembatani antara brand dengan publik gitu. Nah, ngomongin influencer nih, menurut Kak Dev sendiri, influencer itu apa sih? Influencer sebetulnya bisa dibilang kita bilangnya key opinion leader itu, KOL gitu ya. Karena ketika ngomongin influencers itu
tentunya dia harus bisa menginfluence gitu ya. Terhadap apa sih? Tentunya juga banyak hal di sini gitu kan. Ada influence yang emang dari sisi fashion, dari sisi apapun itu, tapi bagaimana akhirnya seorang yang bisa dikatakan KOL atau influencer adalah menjembatani antara baik tadi bisa pribadi, bisa brand, tapi ke masyarakat juga. Sebenarnya ada isu apa sih? Apa yang menarik, apa yang harus diangkat, dan banyak tipikal influencer. Baik itu yang mulai yang emang punya deeds bagus gitu, punya kemauan baik gitu, ada yang pengen membuat jadi lebih baik, tapi juga di sisi lain juga ada juga yang toksik juga ada. So sebenarnya itu balik lagi kita mau betul, betul. Nah, kalau menginfluence orang-orang, menurut Kak Dev, bagaimana sih seseorang bisa disebut sebagai influencer? Kriterianya gitu, kriterianya. Yang pasti dia harus well known ya, harus dikenal sama orang dari karya-karyanya. Itu yang paling penting, dari karya-karyanya gitu kan. Karena bagi lagi ketika si influencers ini berkarya, berimpact nggak sih sebenarnya sama society gitu ya, berimpact nggak sih sama publik gitu ya. Ketika dia ada impactnya, pasti itu juga akan banyak orang-orang yang akan mengikuti dia gitu kan. Nah ini yang perlu digarisbawahi, harus hati-hati sebenarnya ketika kita menjadi influencers. Jangan sampai akhirnya kita menginfluence sesuatu yang buruk juga gitu kan. Bagaimanapun generasinya tuh sebenarnya sekarang generasi yang mengikuti dunia digital, jadi kita emang harus hati-hati banget gitu kan, karena kalau misalkan kita salah step pastinya nanti backfire buat si influencer itu juga sih. Iya betul. Nah, ngomongin influencer sama Fast nih, bagaimana caranya influencer bisa masuk di Fast itu? Sebetulnya kita itu ngebantuin kreator-kreator baik yang dari yang mikro, dari sampai yang mega juga ya. Dalam artian mikro adalah yang mungkin followers atau subscribersnya baru misalkan 1.000 gitu ya, sampai ada yang udah jutaan gitu. Nah kriterianya tentunya kita juga seleksi lagi. Siapa sih yang bisa masuk ke Fast, dan sebetulnya bagaimana kita bisa ngebantu dia. Yang paling menarik sebenarnya kuncinya adalah kalau kita menjadi influencers, jangan jadi yang average gitu ya. Jadi sesuatu, bikin karakter sesuatu yang menarik, sebenarnya kita mau dilihat oleh publik itu seperti apa sih. Jadi dengan kayak gitu juga kita bakalan paham kita mau ngapain, kita harus ngapain, dan akhirnya dari situlah baru kita bisa melihat influencer ini cocoknya gimana ya, apa yang bisa kita kembangin ya. Ketika kita bisa mengembangkan, tentunya kita pasti punya project ke depannya kan. Dari project-project inilah baru kita bisa mapping juga brand apa, dan akhirnya itulah tugasnya kita, supaya kita bisa meng-create atau ya meng-create lah ya tepatnya influencer-influencers yang emang betul-betul oke lah gitu ya. Jadi jangan yang siapa ya gitu, enggak, kita juga pengennya kan influencer-influencer ini yang keren kan. Jadi itu sih sebetulnya kriterianya. Oke, ngomongin influencer nih, apa aja sih media yang bisa dipakai untuk jadi influencer? Oh banyak banget ya, kalau di sini kita ngomongin media sekarang, sosial media wah udah banyak banget platformnya kan. Betul. Dan sebetulnya platform-platform itu juga punya ciri khas style sendiri gitu ya. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan si media-media itu, name it lah, ada TikTok, ada YouTube, ada Spotify, ada banyak hal, ada Pinterest, dan sebenarnya gimana caranya kita berkreasi di platform tersebut sih. Jadi mulai ngegali idenya, kalau bisa jangan sama dengan platform-platform yang lain gitu sih. Nah untuk pertanyaan berikutnya nih, Kak Dev, menurut Kak Dev nih, untuk pertanyaan berikutnya kita masuk ke dunia YouTube ya. Menurut Kak Dev, seberapa besar nih pengaruh YouTube terutama di Indonesia? Wah ini pengaruhnya banyak banget ya, karena kan kita tahu YouTube adalah salah satu platform yang established lah ya. Pengguna di Indonesia juga wah banyak banget gitu kan, dan sebetulnya itu juga mempengaruhi perkembangan dunia digital juga. Dan kalau impactnya terhadap perkembangan digital, tentunya YouTube jadi salah satu platform yang emang benar-benar
bisa di reliable, bisa kita gunakan dan betul-betul bisa jadi sarana kita untuk berkarya, kurang lebih gitu sih Devin. Jadi agak besar ya, peluangnya sangat besar. Benar, peluangnya gede banget. Nah, Gede karena banget. peluangnya sangat besar, gimana sih caranya memulai jadi YouTuber? Kayak mulai dari peralatannya atau plan topiknya gitu-gitu? Sebetulnya balik lagi ketika kita mau menjadi seorang YouTuber, kita harus tahu dulu sih, Devin, apa ya, apa sih yang mau kita capai dari platform ini dan kenapa kita pengen jadi YouTuber itu dulu sebetulnya. Supaya kita tahu sebetulnya nantinya ke depannya kita mau dicitrakan seperti apa gitu. Dan kalau misalkan ngomongin tools gitu ya, tools saat ini tuh banyak banget, tapi yang jelas jangan jadiin tools kelemahan kita gitu ya. Misalkan aduh ini harganya mahal, sebetulnya banyak banget yang bisa kita explore gitu ya. Bahkan handphone kita aja udah keren gitu kan. Nah itu sebetulnya banyak hal yang emang mungkin bisa dijadiin di awal startnya, konsepnya dulu mau ngapain, siapa audiens kita gitu kan. Setelah kita tahu audiens kita, tema yang mau kita angkat apa, mungkin kita mulai dengan plan harus tetap dimanapun plan harus ada gitu ya. Baru dari situlah kita mulai turunin tools apa sih yang kita butuhin kayak gitu. Baru dari situ nanti kita lengkapin, oh masih terbatas di area sini nih gitu ya, mungkin kita akali dengan cara yang lain kayak gitu. Oh, jadi sebetulnya di YouTube juga udah banyak yang sukses kan ya? Banyak banget Devin. Sebenarnya sumbernya pendapatan di YouTube tuh dari mana sih? YouTube itu sebenarnya udah menerapkan yang namanya monetize channel ya. Jadi setiap YouTuber mereka juga harus lolos dulu yang namanya YouTube Partner Program. Dari YouTube Partner Program ini adalah syaratnya ya tadi ada 1000 followers, 1000 subscribers dan juga 4000 watch time. Nah mungkin itu yang harus dikejar dulu di awal supaya nanti konten-konten kita bisa dimonetize. Itu sebetulnya. Tapi banyak hal dari selain itu juga pastinya ujung-ujungnya nanti mulai ke brand, mulai juga ke partnership, mulai juga ke banyak hal sih sebetulnya yang nantinya akhirnya muncul monetize-nya. Tapi intinya adalah kita sebagai YouTuber harus kejar dulu tuh yang namanya YouTube Partner Program supaya konten kita bisa dimonetize gitu. Gitu ya. Nah, tadi kan kakak udah ngejelasin tentang monetize. Sebetulnya apa sih monetize? Bagaimana caranya di Iya, YouTube? tadi mungkin udah dijelasin ya. Ketika kita memulai memulai berkarya di YouTube gitu ya, kita harus tahu dulu sebetulnya kan tadi udah dijelasin konsepnya seperti apa. Nah berikutnya adalah gimana caranya kita bisa lolos ke YouTube Partner Program gitu kan. YouTube Partner Program inilah sebetulnya syaratnya cuma 2 tadi. Kita harus dapetin 1000 subscriber dan kita juga harus dapetin 4000 watch time. Jadi akumulasi dari orang yang nonton tuh harus ada 4000 jam. Nah itu sebetulnya memang perlu kita kejar. Kenapa? Akhirnya konsistensi ketika kita berkarya itu jadi penting. Dengan kita sering mengupload konten, dengan sering kita memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang juga gitu ya, akhirnya lama-lama orang nonton kayaknya seru ya channelnya ya, pengen ngikutin, akhirnya dia subscribe, dia nyalain loncengnya juga. Jadi ketika ada notifikasi orang menonton kan, ketika lolos yang tadi 2 hal tadi, dia bisa apply YouTube Partner Programnya. Nanti dibantuin sama kita dari tim FAS, kita bantuin. Baru setelah itu nanti bisa memonetize channelnya gitu. Tadi ngomongin tentang YouTube Partner Program tuh, kan ada subscriber sama views kan? Yes. Mungkin dari Kak Dev ada tips gitu untuk meningkatkan subscriber sama views? Balik lagi sebetulnya idea ya. Idea sama konten, balik lagi karena kan kita hidup di era konten, semua orang ngomongin tentang konten, tapi balik lagi gimana caranya kita bisa memilih konten yang tepat gitu. Mungkin Devin sukanya music misalkan gitu ya. Nah, music seperti apa sih yang emang cocok dan orang tertarik untuk nonton konten Devin? Dan ketika emang Devin bikin konten yang bagus, yang bisa dinikmati sama semua orang, otomatis nantinya subscriber itu pasti akan berjalan dengan sendirinya. Juga 4000 watch tadi. Dengan kayak gitu sebetulnya balik lagi, konsisten is the key. Jadi emang benar-benar harus konsisten ketika kita bikin sebuah konsep,
sebuah ide, dan sampai akhirnya betul-betul timeline-nya juga harus kita jaga. Kalau misalnya kita posting selalu di hari Selasa, ya Selasa selalu gitu. Jangan tiba-tiba minggu ini nggak bikin, minggu depan bikin, kayak gitu-gitu. Jadi tetap harus konsisten. Dengan kayak gitu orang-orang jadi notice, oh iya Devin bikin karya tiap hari Selasa sama Jumat misalkan. Jamnya jam sekian, konten tentang musik. Nah itu sebetulnya, dan tentunya menggunakan platform sosial media yang lain untuk promosi itu juga penting. Karena kan banyak teman-teman Devin yang menggunakan sosial media lain, kita bisa promoin di sana juga supaya ada video baru nih gitu kan. Nah, akhirnya dia nonton gitu kan, kasih linknya, orang ngeklik kayak gitu-gitu. Oke, jadi tapi ngomongin konten nih, apakah harus ada cara unik atau enggak dari segi kepribadian dan agar bisa kontennya bisa sukses jadi YouTuber? Yes, pastinya harus, karena jangan di dunia digital ini kita jangan jadi yang average. Kita harus pikirin konsep yang betul-betul menarik, ya. Ini apa ya, kenyataannya gitu. Pilihlah yang bagus banget atau mohon maaf yang jelek banget. Karena dengan kayak gitu pastinya akan berbeda dengan orang-orang yang average gitu ya, yang hanya ngikutin kira-kira lagi tren ini ikutin gitu ya. Kita harus bikin sesuatu emang idenya, konsepnya gitu kan, supaya ini menarik nih, Devin seru nih gitu kan kontennya. Dengan kayak gitu nantinya orang banyak yang akan ngikutin Devin dengan stylenya, dengan caranya, dengan uniqueness-nya Devin juga gitu. Akhirnya jadi top of mind. Wah, Devin seru nih karya-karyanya. Akhirnya banyak yang ngikutin konten-kontennya Devin. Gitu. Begitu ya. Tapi kita balik ngomongin konsistensi tadi yang kakak udah bilang. Seberapa penting sih konsistensi sebagai YouTuber menurut Kak Dev dan mengapa? Sangat penting. Sangat penting. Intinya nggak harus di dunia digital ya. Apapun yang kita kerjakan itu harus konsisten. Harus konsisten, karena siapa yang konsisten udah pasti dia akan tumbuh. Kalau kita nggak konsisten udah pasti kita nggak akan tumbuh. Jadi kalau kita cuman kayaknya seru, bikin habis gitu 2 minggu kemudian capek, males ngerjainnya, nggak ada waktu, yang mendingan main atau mendingan ngapain gitu, ya nggak akan jadi siapa-siapa. Nah konsisten ini diperlukan banget supaya kita betul-betul tahu kita mau ngapain. Makanya balik lagi di awal, kenapa sih pengen jadi YouTuber? Itu harus ditanya ke diri lu sendiri gitu. Apa sebenarnya yang pengen di-achieve dari situ? Ketika why-nya kuat, nantinya jadi konsisten. Nah, ketika kita konsisten, akhirnya lama-lama pasti kita akan berkembang. Gitu sih. Jadi di YouTube konsisten tuh sangat diperlukan ya? Banget. Nggak hanya seorang YouTuber, siapapun di dunia apapun, di dunia digital apapun, pokoknya harus konsisten sih. Influencer lebih tepatnya mungkin ya? Betul, Devin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tapi sebelum itu aku mau nanya, kalau konsisten sangat penting, kalau misalnya nggak konsisten tuh gimana Kak? Kayak ada dampak buruknya misalnya gimana gitu? Ya dampak buruk sebetulnya ya orang nggak akan tahu kita siapa jadinya. Balik lagi, pengen dicitrakan seperti apa gitu kan. Ketika kita nggak konsisten, contoh kita misalkan tadi Devin ngambil lagi suka musik, ngomongin tentang musik, tiba-tiba bulan depan kayaknya pengen ngomongin tentang social eksperimen. Begitu bulan depannya lagi ngomongin tentang fashion, ya orang juga bingung, ini sebenarnya Devin karyanya mau ngapain sih? Betul. Gitu kan. Itu yang sebetulnya juga perlu dipikirin banget gitu kan. Kenapa jadi konsisten itu penting. Karena kalau kita nggak konsisten ya kita nggak jadi siapa-siapa. Gitu sih. Wah, ternyata cara jadi YouTuber tuh mendapatkan penghasilan caranya begitu ya ternyata ya. Iya, betul banget Devin. Nah, sebelum aku mau nanya-nanya lagi nih, aku mau bilang nih ke teman-teman lagi, kalau mau yang bertanya, boleh langsung aja nih ketik di chatbox atau di chatroom dengan formatnya nama kalian, nomor telepon kalian, ID Instagram kalian, dan pertanyaan yang kalian mau tanyakan ke Kak Dev. Aku ulangi deh. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan aja langsung di chatbox dengan formatnya nama kalian, garis miring nomor telepon kalian, garis miring ID Instagram kalian, garis miring pertanyaan kalian. Nah, 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa voucher ngopi cantik di Starbucks. Jadi kalau punya pertanyaan langsung ditanya aja ya.
Cantik doang, ganteng nggak ya? Boleh kali ya. Boleh ya? Cowok-cowok yang Iya laki kan? gitu. Iya dong. Masa cantik doang? Yuk yang ganteng-ganteng juga mau nanya apa nih? Silakan nanti Boleh ya. gitu langsung di chatbox ya. Iya 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 iya. Iya. Oke, kita langsung lanjut nih ke sesi berikutnya tentang YouTuber as future career nih. Menurut Kak Dev, bagaimana prospek YouTuber sebagai profesi di masa depan dengan kondisi sudah ada banyak sekali YouTuber di Indonesia? Prospeknya bagus banget sih. Karena kita tahu setiap platform pasti punya regenerasi kan. Baik itu dari sisi konten kreatornya itu sendiri atau influencer. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba karena kita nggak pernah tahu ketika misalkan kita mencoba sesuatu dan itu menarik, bisa jadi itu jadi mata pencarian kita. Dan kayaknya di era digital ini kayaknya udah nggak banyak anak-anak, mungkin anak-anak kecil sekarang kayaknya udah pada nggak mau jadi apa gedenya, mau jadi dokter udah enggak gitu. Mungkin sekarang pengen jadi apa, pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamer atau apapun. Sebetulnya ya kita tinggal asah skill kita tahu kekuatan kita tahu why kita, nantinya prospeknya akan ngikut sih. Dan kalau ngomongin banyak banget YouTuber, ya jangan takut. Makanya kita harus punya konsep yang kuat, kita harus jadi orang yang influencer yang berbeda dengan yang lainnya. Dengan kayak gitu kita punya panggung, kayak gitu sih. Tapi ngomongin itu kan ada yang lagi viral-viral juga nih, misalkan kayak tebel-tebel ikut banget lo gitu-gitu kan ya. Nah, menurut Kak Dev, apakah lebih baik mengikuti tren yang sedang viral atau gimana? Balik lagi ngomongin tentang viral ya, viral ini dua mata sisi gitu ya. Di satu sisi bagus banget, tapi di sisi lain juga bisa jadi buruk, Devin. Contohnya adalah banyak banget, kita udah lihat banyak contohnya yang nggak usah disebutin siapanya, tapi banyak contohnya ketika ada konten viral, terus dia influencer ini atau KOL ini jadi terkenal, tapi dia nggak bisa maintain konsistennya dia nggak bisa maintain idenya dia. Akhirnya SAR syndrome, begitu udah SAR syndrome dia ngerasa lagi di atas, terus karya-karya berikutnya nggak bagus, orang jadi mempertanyakan gitu kan. Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya lebih baik kita berkarya yang bagus, kita cari konsep yang bagus, pelan-pelan, tapi betul-betul konsisten gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu nanti kapan kita akan munculnya gitu kan, kapan kita bisa terkenalnya. Dan yang pasti emang benar-benar harus sabar sih. Kuncinya itu sih. Ketika nanti viral itu sesuatu yang emang udah efeknya aja sebetulnya. Jadi jangan selalu bikin konten yang harus viral. Aduh, nggak gitu caranya gitu. Karena dengan kayak gitu ya cuma sesaat doang, akhirnya orang lupa habis itu. Mendingan kita berkarya yang bagus, kita konsisten, kita menjaga karya kita menjaga karakter kita banyakin kerjasama dengan brand, partnership, apapun itu, kita asah diri kita, sampai suatu saat kayaknya menarik nih bikin viral. Itu akan muncul dengan sendirinya gitu kan. Kayaknya menarik nih bikin kayak ini, yuk bikin. Akhirnya orang akan nerima konten viralnya dan dia akan terus ada di atas. Itu sebetulnya. Dibandingin di awal udah mikirin, bikin konten viral aja di awal udah booming terus hilang. Percuma kan? Gitu. Jadi nggak harus ikutin yang viral-viral ya? Yes, nggak harus ngikutin yang viral kok. Gitu. Nah, tapi apakah YouTube tetap pilihan terbaik dibandingkan berbagai media sosial yang lain yang ada seperti kayak TikTok, Instagram, terus misalnya Spotify gitu-gitu, dan kenapa? Sebetulnya setiap platform punya ciri khas sendiri ya, Devin ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa di saat ini beda mungkin dengan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ketika orang punya platform cuma 1-2 biji doang gitu ya, yang mungkin emang lagi rame gitu ya. Tapi dengan berkembangnya era digital, semakin tahun ini aja mungkin ada lagi platform yang baru lagi gitu. Kita nggak pernah tahu. Dan yang bakal keren apa sebetulnya, itu peluang kita untuk menggunakan
platform-platform itu supaya kita untuk berkarya sebenarnya. Jadi satu sama lain tuh saling mendukung sebetulnya. Nah, cuman emang perlu ada satu platform yang emang kita kuatin sih, Devin. Kalau kita ngomongin di sini adalah YouTube, ya konsisten di YouTube itu jadi sangat penting. Akhirnya nanti platform-platform yang lainnya bakal ngikutin juga, gitu. Nah, kita nggak pernah tahu karena gini, kalau kita hanya mengandalkan YouTube, tapi kita tidak menggunakan sosial media yang lain, akhirnya bisa jadi ketika orang lari ke platform lain, kita nggak ada di platform itu, ya kita hanya akan ada di dunia YouTube doang, dan mungkin penghasilan kita nggak akan sebesar ketika kita menghidupkan platform-platform yang lain juga. Jadi sebenarnya ada efeknya ketika kita juga menggunakan sosial media yang lain. Jadi yes, fokus di satu dulu, jangan langsung rame-rame, jangan semuanya mau disikat habis gitu ya. Satu-satu dulu, pelan-pelan dulu, fokusin dulu, nanti platform yang lain bisa ngikutin. Gitu sih. Jadi jadi fokus satu dulu ya. Gitu. Betul. Nah, ngomongin platform nih, sosial media, apakah sebaiknya menggunakan semua sosial media itu agar bisa cepat sukses atau enggak, atau gimana? Yes, tadi yang seperti udah disampaikan, emang kita harus hari kayak gini kayaknya semuanya harus digunain ya, Devin ya. Dan setiap platform tuh punya generasinya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita dengerin Facebook, mungkin orang-orang tua kita gitu kan, generasinya YouTube mungkin di zamannya anak-anak milenial gitu ya, ketika masuk ke TikTok dan yang lain-lain ini Gen Z udah mulai menggunakan. Jadi emang balik lagi gimana caranya kita bisa masuk ke segmen ini sih gitu, segmen mana yang kita mau dan kenapa kita mau masuk ke situ gitu. Jadi betul-betul itu nanti pasti akan berkaitan satu sama lain, dan kita nggak pernah tahu nanti kita suksesnya dari platform yang mana. Betul. Jadi jangan hanya satu doang, kita gunain semua platform supaya kita tahu. Tiba-tiba nanti munculnya terkenalnya di gara-gara YouTube, padahal mungkin mulainya dari yang platform yang lain, bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak boleh coba ya, platform yang lain boleh coba mungkin ya. Yes. Harus nyoba. Gitu. Nah, tapi bagaimana sih standar untuk mendapatkan penghasilan di Instagram kayak TikTok tadi dan media sosial lainnya gitu? Gimana? Gak ada standarisasi sendiri sih. Kalau yang pasti untuk YouTube sendiri tadi seperti udah disampaikan, kita ada di YouTube itu ada monetize konten-konten kita. Dari situ kita bisa mendapatkan yang namanya AdSense. AdSense itu kita dapetin setiap bulan, jadi anggap aja kayak gajian ya, gitu ya. Dan kalau misalkan di Instagram, biasanya Instagram tuh sekarang digunakan influencers emang untuk bisa monetize dari brand, karena kan Instagram sendiri tidak punya sistem monetize sendiri. Jadi dengan postnya dia, dengan engagement yang terjadi gitu ya, akhirnya brand tuh ngelihat, wah seru nih ya, kreator yang ini seru nih, bagus nih, cocok dengan karakter yang mau kita bikin projectnya gitu kan. Nanti dilihat engagement rate-nya berapa gitu kan, kemudian branded rate-nya ada nggak gitu. Ini ilmu tambahan gitu, ada engagement rate, ada branded rate. Kenapa perlu engagement? Ya untuk jadi influencer ya tetap harus ada engagement. Masa kita udah posting terus nggak ada yang love, nggak ada yang komen, nggak ada yang like, ya akhirnya kita bukan jadi influencers gitu kan. Nah itu sebenarnya gimana akhirnya dari sisi Instagram seperti itu. Kemudian dari sisi Spotify ya mungkin di saat ini secara rules-nya Indonesia belum bisa memonetize konten, tapi Fast udah bisa sekarang memonetize konten. Jadi kreator-kreator yang punya podcast bingung selama ini gimana ya cara monetize dari podcast ya, dari Spotify. Yuk join Fast aja, nanti juga bisa monetize kontennya, dan itu menarik banget kok gitu. Banyak hal sih, Pinterest juga kita lagi jalanin banyak hal kayak gitu. Oke, jadi kayak kayak di YouTube ada AdSense, Yeah. di Instagram kayak misalnya endorse, betul ya? Betul, endorse. Jadi beda-beda. Iya, kayak gitu. Tapi sebelum aku mau nanya lagi, kita mungkin minum dulu. Boleh. Kan harus nih. Nah, kita di sini ada minum, nggak boleh sebut merek karena belum disponsor ini. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton mungkin punya brand minuman sendiri, mungkin boleh kontak emailnya Stella Maris untuk sponsor gitu. Jadi kita bisa menikmati juga. Iya. Bukan tadi ya, kopi cantik belum ya? Belum.
dong. Abis ini kita ngopi cantik, Devin. Boleh, boleh. Abis ini kita ngopi cantik ya. Ngopi ganteng, bukan ngopi cantik. Kita kan ganteng kita ya. laki. Kita laki ya. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Apakah perlu atau tidak jika seseorang calon influencer yang ingin lebih cepat dikenal publik bisa dengan cara bergabung di suatu organisasi, salah satunya mungkin bergabung di FAS atau mungkin masang ads gitu, iklan gitu? Bisa banget sih Devin ya. Tentunya kita sangat open sih untuk ngebantuin kreator-kreator. Pastinya dari service kita juga kita ngebantu nge-ads juga supaya kreator-kreator ini juga reach dari konten-konten juga semakin tinggi. Jadi sangat terbuka banget sih, misalkan kreator-kreator atau teman-teman semua di sini, teman-teman Stella Maris gitu ya. Mau jadi YouTuber. Yuk kontak, mungkin bisa kontak sama Devin dulu, nanti kita ngobrol bareng gitu ya. Siapa tahu ada opportunity untuk bisa kerja sama bareng sih. Gitu. Nah, ngomongin kerjasama atau berkontribusi kerjasama gitulah ya untuk sama FAS, itu prosesnya gimana sih, caranya bagaimana? Ya, yang pasti kita punya visi juga lah ya, kita punya misi juga, dan kita betul-betul ngelihat sebetulnya potensi dari si kreator ini gitu kan. Kita betul-betul analisa dulu sebetulnya kreator ini bisa nggak sih kita bantu. Karena kenapa kita milih seperti itu? Karena kita juga nggak mau sembarangan masukin kreator ke ekosistem kita kalau kita nggak bisa ngebantuin dia, gitu kan? Nah dari situ nanti mungkin kita ngobrol, kita tahu konsepnya dulu, kita brainstorming dulu lah ya, maunya kayak gimana, apa yang bisa kita bantu. Kalau udah oke semuanya, baru nanti kita akan ngomongin kelanjutannya adalah ke kontrak dan yang lain-lain. Jadi kita sangat open untuk teman-teman siapapun kreator, siapapun YouTuber, apapun kalian influencers dan punya platform dan kira-kira kayaknya menarik nih bisa join FAS nih, bisa banyak dibantu hal. Yuk ngobrol sama kita coba explore bareng gitu sih, Devin. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang mau jadi influencer, YouTuber boleh kontak sama Kak Dev boleh nih. Yoi dong. Oke. Nah, ngomongin influencer lagi nih. Tips sukses sebagai influencer itu baik itu di YouTube ataupun di media sosial lainnya itu gimana? Tips sukses. Jadi orang yang punya ide brilian itu penting. Konsisten tentunya, dan ya please be humble sih, karena karakter itu menentukan kita dengan publik sebetulnya. Mungkin banyak yang lupa tentang masalah humble gitu ya, down to earth gitu ya, ketika dia udah jadi influencers atau dia KOL atau apapun itu namanya, akhirnya jadi sombong gitu ya, nggak menghargai orang. Menurut saya pribadi itu kurang menarik ya, karena ketika kita mau sukses pastinya juga kita harus mikirin apa yang ada di sekitar kita juga gitu kan. Dan karakter penting sih, Devin, di sini karakter penting, makanya kenapa di awal tadi dibilang kita mau dicitrakan seperti apa gitu ya. Saya nggak menyebut namanya siapa. Saya suka sama salah satu konten kreator ini, walaupun gayanya, karakternya, kontennya mungkin banyak yang apa sih gak asik banget, tapi ketika kita kerja sama dengan dia, dengan brand tuh suka, kita pun happy karena dia bener-bener profesional, ngikutin. Kalau ketika misalkan bisa revisi udah tentunya pasti dikasih tahu beberapa kali gitu kan, tapi dia ikutin betul gitu, rules-nya tuh jelas gitu. Dan ketika di set kita juga bisa ngobrol enak, kita bisa ngobrolin sesuatu hal apapun. Itu sih sebenarnya karakter. Jadi balik lagi, ketika brandnya happy dengan karakter kita, nantinya repeat order. Itu kan yang pengen kan, repeat order. Akhirnya
billingnya jalan terus gitu. Itu sebetulnya juga yang emang perlu dipikirin, be humble, be kreatif, down to earth. Siapapun kita jangan merasa diri kita tuh udah paling hebat, karena pasti ada yang lebih hebat lagi. Gitu sih. Nah, jadi teman-teman nih yang mau jadi YouTuber atau influencer, mungkin bisa dicatat lagi tadi tips suksesnya apa Kak? Boleh diulang sekali lagi? Mungkin Kreatif, be humble, be kreatif, pastinya harus punya ide yang menarik, dan konsisten. Jangan lupa, konsisten itu kuncinya. Tuh guys, catet guys, teman-teman harus catet itu lumayan berguna banget, itu sangat berguna sih. Benar. Oke. Jadi kayaknya setelah kita udah ngobrol panjang kan tadi aku nanya mulu nih. Jadi kita sekarang masuk ke sesi Q&A aja deh. Boleh, yuk, mana yang mau nanya? Nah, tapi sebelum itu aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman yang lagi nonton. Nah, kalau ada 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway berupa voucher ngopi cantik di Starbucks. Nah, itu tadi kan untuk yang ciwi-ciwi cewek-cewek. Nah, untuk voucher ngopi ganteng untuk yang laki banget, cowok banget. Nah, jadi teman-teman boleh ketik dulu pertanyaannya dengan formatnya tadi, nama kalian, garis miring nomor telepon kalian, garis miring ID Instagram kalian, garis miring pertanyaan yang kalian mau tanyakan. Nah, oke. Kita udah ada pertanyaan nih dari Rizky nih. Apakah juga harus menggunakan bantuan influencer yang sudah terkenal untuk menaikkan followers kita terhadap konten yang kita buat? Terima kasih. Oke, thank you Rizky pertanyaannya. Ya, ini ngomongin tentang kolaborasi ya. Yes, tentunya kolaborasi juga salah satu faktor yang penting. Mungkin tadi nggak disebut ya, tapi kolaborasi itu jadi penting banget, Devin. Kenapa? Karena balik lagi, kita nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Pasti kita butuh bantuan orang lain gitu kan. Mungkin dengan bantuan idenya teman kita, atau mungkin teman kita ini juga influencer juga, dia bisa ngasih masukan. Dan jangan pernah stop belajar dari orang lain sebetulnya. Karena bisa jadi ide itu muncul juga dari orang lain. Dan kolaborasi, yes betul, penting banget yang namanya kolaborasi. Di zaman digital sekarang ya udah nggak bisa kita jalan sendiri, tuh nggak bisa Devin. Pasti kita harus berkolaborasi, kita punya teman-teman yang bisa ngebantu kita juga, kita saling bantu. Dan tentunya dengan kolaborasi konten kita tuh nggak akan pernah sepi. Kita nggak akan pernah kehabisan konten, jadi penting banget kolaborasi. Tapi catatannya, hati-hati untuk memilih konten juga ya. Jangan sampai di YouTube itu ada yang namanya community guidelines. Ada community guidelines di mana kita nggak boleh ngomongin sara, kita nggak boleh ngeliatin kekerasan, ada adegan yang berdarah atau apapun itu nggak boleh. Atau kita ngomongin sesuatu yang sarkasme kayak gitu-gitu nggak boleh. Jadi hati-hati, karena ketika kita melakukan hal itu nantinya kena strike channel kita. Kalau sampai 3 strike, kita ditutup akun kita nggak bisa gunain lagi. Sayang kan, udah nge-gain ribuan subscriber mungkin. Nah, mungkin ada yang udah sampai jutaan, tapi kita akhirnya melakukan kesalahan, ditutup akun kita kan jadinya. Nah, itu juga perlu kita pikirin. Makanya ada namanya strike, ada dolar kuning dan ada dolar hijau. Nah, kalau dolar hijau ini intinya adalah kita bisa aman lah gitu, konten-konten kita aman. Jadi community guidelines itu perlu kita jadiin standar ketika kita bikin konten dan mau kolaborasi sama siapa gitu. Nah, jadi kayak misalkan ada aturannya lah ya. Ya, harus ada aturannya. Nggak bisa bebas gitu. Kita bikin konten ini yuk, ngehina-hina agama orang lain, ya nggak bisa, nggak boleh gitu kan. Tadi juga satu udah nggak boleh, ada yang nonton jadi isu, akhirnya ditangkap lah sama polisi. Ya kan kita pikirin ke sana juga kan. Makanya jadi influencers yang baik saat ini tuh penting banget gitu. Karena udah terlalu banyak yang, maaf ya, terlalu banyak yang toksik. Kenapa kita nggak milih jadi influencers yang menarik, yang bisa ngasih informasi sesuatu yang penting, yang oke gitu sih. Jadi harusnya asik tapi ada mengikuti aturannya gitu. Yes. Ya. Biar orang-orang juga kayak wah konten ini
bagus nih buat ditonton buat Iya. sama keluarga gitu ya. Iya. Nah, kita ada pertanyaan berikutnya lagi nih dari Putri Wijayanti. Saya mau tanya Kak, untuk menjadi YouTuber dan dimonetize itu kan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Apakah akun lama tapi baru aktif sekarang bisa dimonetize Kak? Lalu gimana caranya agar mencapai 4000 jam tayang Kak? Dan bagaimana caranya agar tidak down karena tidak ada yang nonton padahal udah aktif bikin konten dan upload? Ya, sebenarnya nggak ada masalah tentang akun lama atau akun baru ya. Selama kita posting di channelnya kita, itu tetap akan berpengaruh gitu ya. Dan 4000 watch time itu emang sesuatu yang cukup berat di awal, karena balik lagi konsisten. Jadi kalau misalkan tadi dibilangnya nggak ada yang nonton gimana? Balik, ketika kita mau bikin YouTube, konsepnya kuat nggak? Idenya udah bagus belum? Pikirin audiens kita. Audiensnya siapa nih yang kira akan nonton? Gen Z, milenial, atau ngomongin tentang orang tua kita yang baby boomers gitu ya. Siapa sih? Kita mau konten yang kayak apa sih gitu. Kalau misalkan ternyata kita udah bikin konten seperti itu, tapi nggak ada yang nonton, balik lagi. Cari kelemahannya di mana. Mungkin cara kita bikin kontennya kurang menarik. Mungkin dari toolsnya misalkan suaranya mendem. Ya kita juga harus pikirin itu juga. Jadi banyak hal emang trial and error itu juga jadi penting deh gitu ya. Jadi emang bener-bener kita harus tahu sebetulnya yang layak tuh seperti apa, dan ketika kita misalkan nggak ada yang nonton jangan sedih. Terus aja berkarya. Terus berkarya konsisten, karena kita nggak pernah tahu konten mana yang bakal booming. Itu ketika kita udah punya formulanya, nah, ini nih yang menarik nih, gara-gara konten ini banyak di komen, banyak di subscribe, banyak di follow, banyak di apapun gitu ya. Coba kita maintain konten-konten yang kayak gitu. Itu karakter kita, berarti kita cocok gitu bawain kayak gitu. Nah itu sebetulnya yang emang harus kita lihat. Mungkin saya sebutin nama di sini ada Jerome Pauline mungkin ya. Wah suka ya? Suka. Ya kan? Konten edukasi, Jepang, gitu. Pinter gitu kan, pembawaannya menarik. Orang kan juga akhirnya, ini orang pinter banget ya, setiap hari ini seru bikin konten-kontennya sama orang Jepang, sama temen-temennya, walaupun cuma makan, nih makanan Indonesia kayak gini, tapi pembawaannya. Jadi kita juga harus tahu karakter kita kayak apa. Mungkin teman-teman juga sering nonton Om Deddy kali ya, Om Deddy Corbuzier. Kayaknya sekarang semua orang referensinya ke situ ya, ya kan? Betul. Sesuatu yang ada lagi menarik diangkat sama dia gitu kan. Ya itu sebenarnya kita perlu cari satu yang betul-betul menarik buat orang. Dan ya Om Deddy emang udah di dunia entertainment kan udah wow gitu, udah lama ya, mulai dari magician dan yang lain-lain. Tapi konsep, idea, konsisten itu akhirnya menjawab semua gitu. Jadi jangan, balik lagi, kita jangan jadi influencer yang cuman seasonal. Jangan jadi yang seasonal. Jadi benar-benar kita ayo push kayak apa sih, kita maunya kayak apa, balik lagi. Siapa yang konsisten udah pasti akan tumbuh. Jadi kayak misalnya bikin satu video nih, terus nggak apa yang nonton dikit, kita harus tetap berjuang. Berjuang terus, cari polanya. Ini nggak oke nih, tapi balik kategorinya kalau bisa jangan berubah-berubah. Kayak tadi, bulan ini masak, bulan depan ngomongin tentang edukasi, nggak nyambung. Tetap maunya tentang edukasi yang kayak apa, kayak gitu. Oke, jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih dari Febriana ya. Saya mau tanya gimana sih tips jadi influencer yang menarik sehingga bisa banyak audiens tertarik dan tips kontennya lebih kreatif tapi tidak terlalu ekstrim. Tips jadi influencer yang menarik. Mencontek bukan berarti salah ya. Ya kok jangan di sekolah ya, jangan di sekolah. Mencontek ide orang itu bukan sesuatu yang salah. Karena apapun yang ada di dunia ini tuh sebenarnya udah pernah kejadian sebelumnya gitu kan. Dan
ya fashion berulang terus, musik pun berulang terus, begitu gitu kan, polanya begitu gitu. Jadi uh, coba kita mulai dengan melihat juga sebetulnya ya, kita explore, kita lihat kreator-kreator siapa aja. Contoh deh, David sukanya siapa? Misalnya Jerome Pauline lagi deh. Jerome Pauline gitu ya. Apa sih yang menarik dari Jerome Pauline? Coba bikin mainline, tahu mainline kan? Jadi kita bikin mind mapnya gitu, mainline-nya. Sebenarnya Jerome Pauline tuh kayak apa sih? Kita bedah gitu kan. Oh, mungkin Jerome Pauline terlalu pinter, tapi saya bisa ngambil dari karakternya yang ini nih, gitu ya. Oke, kita ambil yang ini, bedah dulu sebetulnya. Nanti kita mungkin cari lagi karakter yang lain yang misalkan nggak harus yang sesuai dengan Jerome Pauline tentunya, tapi kita ambil karakternya sesuai juga sama diri kita, dengan kapasitas kita juga gitu ya. Karena pasti pembawaannya beda. Nah, dengan kayak gitu kita mulai create sesuatu yang emang menarik dari situ. Bisa dari pembawaannya, bisa dari konten-konten kreatifnya. Mungkin salah satu kreator kita kayak Agung Hapsah, tahu Agung Hapsah ya? Tahu. Kontennya selalu lebih tinggi viewersnya dibandingkan subscribernya. Betul. Kalau ngelihat kontennya keren ya, ya kan? Banyak ya yang bisa bikin kayak gitu. Saya yakin banyak. Tapi masalahnya kita mau coba apa enggak? Dan akhirnya gimana kayak kita bisa nge-tweak kontennya supaya lu Agung Hapsah banget sih. Nggak gitu. Karakternya harus kita build, dan nge-build karakter itu nggak bisa cuman sebentar, kita perlu waktu. Balik lagi Om Deddy Corbuzier bisa sampai seperti ini juga, wah karakter yang dia gunain tuh udah banyak banget gitu kan, dari mulai magician apa semua akhirnya sampai dia menemukan ternyata saya harus jadi influencer yang seperti ini, yang sekarang saat ini gitu ya, yang memberikan informasi yang bagus, yang mungkin udah dimulai dari acara TV lah ya, tapi eksplorasi itu penting. Jadi jangan stop untuk mengeksplor diri, makanya belajar terus karena mungkin kita nggak dapat pendidikannya di sekolah, tapi dengan kita banyak baca, dengan kita banyak browsing, kita banyak berteman sama orang, kita berkolaborasi sama orang, itu juga akan iya yang menarik, yang ini nih seru nih, stylenya dia yang kayak gini bisa nih diambil sedikit nih. Jadi ininya nyontek tuh juga nggak salah, duplikasi itu juga penting, tapi tweak, jangan mirip banget nanti wah ngikutin gitu kan. Orang sekarang plagiat. Iya plagiat, tweak aja gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Khalif. Apakah harus punya gaming PC atau laptop yang bagus, dan recording software terbaik apa? Ini kayaknya Khalif ya namanya. Iya. Khalif ini kayaknya gaming PC, dia gamers kayaknya ini. Gamers. Berarti suka main Dota, ya suka main. Nah, balik lagi. Ketika kita ngomongin games, gini deh, apapun ya, nggak harus ngomongin games ya. Mungkin ada teman-teman di luar di sana yang punya ide kreatif tapi dengan budget yang minim. Jangan memaksakan sesuatu yang emang benar-benar kita nggak sanggup untuk kerjainnya. Misalnya dari sisi budget tadi gitu kan. Banyak kok hal-hal yang emang bisa kita lakuin dulu kok untuk kita mulai. Mungkin nggak harus mulai dari PC kalau emang PC mahal. Mungkin software hardware-nya aja mungkin udah bisa 30 juta sendiri, ada yang bahkan sampai 200 juta juga ada gitu kan. Coba kita manfaatin dari sesuatu yang emang kita punya dulu. Contoh misalkan, mungkin tadi contohnya gaming, mungkin kita bisa mulai dari main game handphone dulu, mobile gitu ya. Ya teman-teman juga semua anak sekarang udah tahu ya kalau misalkan profesi gamers itu udah jadi sebuah profesi yang menjanjikan, gitu kan. Nggak hanya ngomongin tentang influencer, youtuber atau apa, tapi gamers pun sekarang jadi profesi yang benar-benar menggiurkan kan. Betul. Dan mungkin Devin ngikutin e-sport juga? E-sport ikut. Suka apa Devin? Saya ikutin PUBG sih. Main PUBG. Paling apa suka
Timnya apa? Mungkin Bigetron. Bigetron ya. Wah, tuh Ko Edwin nih ada fansnya nih, ada Ko Edwin nih ya, BTRRA ya. Iya. Ya, itu balik lagi teman-teman yang ada di situ itu juga memulai sesuatunya dari yang standar dulu. Jadi mereka mulai dari yang standar, mereka ngelatih skill mereka akhirnya bisa dilirik dari tim e-sport sampai akhir masuk ke tim e-sport. Sampai ujung-ujungnya adalah dia bisa memonetize, dia bisa juara dunia, dia bisa terkenal, dia bisa banyak dapat award dan yang lain-lain. Ya karena semuanya start small. Jadi jangan memaksakan dengan budget yang emang, karena kadang kendalanya tuh suka kayak gitu, Devin. Oh, mau jadi YouTuber, kameranya harus Alpha, Sony Alpha 3 biji gitu. Kalau kita anak sultan mungkin ya. Nggak apa-apa. Ya jangan juga sih sebenarnya. Jangan juga gitu ya. Kalau misalkan idenya kita bagus, dana kita mencukupi ya why not. Tapi kalau misalkan enggak ya kita lihat banyak kok Miyok aja nge-upgrade. Mungkin ini ARM-nya juga pelan-pelan gitu kan, ngupdate LCD-nya juga berapa tahun sekali, kursinya, jadi pelan-pelan semuanya start small. Ketika start small ada revenue-nya muncul ya kan, jangan langsung dibuang buat main-main, nongkrong cantiknya dari nanya aja ya kan. Habis gitu kita kumpulin baru deh nanti kita beliin hardware tambahan. Nah kalau kayak tadi ngomongin software, recording software nih gaming atau podcast ya. Kalau kita ngomongin podcast, kayak podcast kita kali ini sebetulnya banyak hal ya. Mungkin teman-teman juga masih bingung podcast itu sebenarnya apa ya. Jadi podcast itu sebetulnya awalnya adalah media dari suara, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngelihat kok ada visualnya, itu namanya podcast visual, ya kayak jadi ada videonya gitu kan. Nah, ketika kita ngomongin hanya audio doang, gitu sebetulnya banyak sih, kita bisa beli roadcaster, terus kita punya arm juga, kita punya mikrofon juga gitu kan. Nah itu pikirin sih sebenarnya dengan budget kita juga. Budget kita masuknya segini, start small gitu. Dan ketika software untuk podcast mungkin banyak sih yang bisa dipakai ya. Teman-teman kalau punya misalkan pakai softwarenya Apple, bisa pakai GarageBand atau misalkan banyak hal sih sebenarnya gitu kan. Jadi ya gunakan software sesuai dengan budget, kebutuhan software ya. Dengan kebutuhan sebenarnya kita butuhnya segimana sih. Kalau memang ternyata nggak butuh yang bagus-bagus banget, yang ini juga bisa, ya kenapa enggak? Why not gitu. Jadi ternyata ada yang free software. Contohnya kayak Audacity gitu ya. Audacity free software, bisa di-download gampang. Ya mungkin agak ribet makainya, tapi jangan salah, banyak di sana, di luar sana teman-teman audio engineer yang mulai juga dari software yang gratis dulu gitu. Jadi yes, semuanya start small sih. Jangan tiba-tiba beli karena gini, kebanyakan ketika beli kayak tadi ada yang nanya tadi siapa ya, terus nggak ada yang nonton gimana? Udah capek jadi gangguin gitu kan. Jadi kalau kita mulai start small, pastinya kita punya rasa untuk mau maju lagi, upgrade alat, upgrade hardware, semuanya pasti kita upgrade skill juga penting. Ya. Jadi mulai dari kecil dulu baru explore yang belum jadi naik gitu ya. Iya, pastinya. Kayak Devin kan juga nggak tiba-tiba segede gini kan? Enggak. Iya. Butuh makan dan sebagainya. Iya, betul. Nah, jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ella ya. Bagaimana supaya pada saat posting konten yang berbeda dengan konten yang biasanya tidak kehilangan audiens yang sudah dimiliki? Soalnya aku sering ngeliat influencer yang sudah terkenal dengan suatu konten seperti make up, gaming dan lain-lain, dan mulai membuat tipe konten baru. Orang-orang yang tertarik itu jauh lebih sedikit dibanding kalau posting konten yang biasanya. Sebetulnya mungkin banyak hal ya.
Contoh kayak misalkan Devin tahu Korigor nggak? Tahu. Tahu Korigor ya? Korigor kan juga punya channel YouTube musiknya, itu namanya channelnya QG. Kalau dilihat channel QG-nya nggak sebesar channel Korigor. Iya. Kita tahu Korigor itu semuanya berawal dari games gitu ya, gaming gitu ya, main games gitu ya. Balik lagi kita kuatin dulu pondasinya kita sebetulnya. Pondasinya kita kuatin dulu. Nanti kayak Korigor akhirnya dia mau lari ke musik gitu kan. Dia bikin album, dia bikin lain. Itu jadi sarananya dia sebenarnya untuk mempromosikan juga. Bukan berarti akhirnya konten yang ini jadi nggak lebih sukses, ya nggak gitu juga gitu kan. Karena sebetulnya penghasilan utamanya ya ada di dompet utamanya gitu kan. Itu jadi side-nya gitu kan. Jadi sarannya sih jangan loncat-loncat konten ya gitu. Kita balik lagi maunya apa, why-nya apa, kontennya mau kayak apa, ide kreatifnya kayak apa, jalanin dulu, push dulu to the limit dulu ya kan, never give up dulu, kejar dulu. Begitu udah nemuin audiensnya, maintain audiensnya ya kan. Nanti sekali-sekali posting yang di luar dari konten itu ya nggak masalah. Jadi bukan berarti ini konten yang ini nggak seru nih, yang nonton dikit ya. Mungkin kreator itu punya plan atau mungkin biar nggak bosan kasih ini kayaknya lucu ya gitu. Mereka juga explore gitu. Jadi memang penting di sini kita nge-explore juga konten kayak apa sih Devin gitu. Jadi harus fokus satu konten dulu, buatin pondasinya. Ya. Terus kalau udah kuat boleh coba konten yang lainnya. Ya. Oke, jadi kayaknya gitu doang pertanyaannya dari teman-teman yang lagi nonton. Thank you nih teman-teman udah ngedengerin kita berdua ya. Udah dari jam 3 tadi. Udah dari jam 3 kali tadi mantengin gitu kan, seru juga nih Devin ya. Jadi ya semoga obrolan kita ini bermanfaat buat teman-teman ya. Amin ya, semoga ya. Nah, tapi saking serunya tadi kita ngobrol sampai nggak kerasa udah sampai di akhir podcast nih. Jadi kita jadi lebih mengenal lebih dalam tentang dunia YouTube, influencer, dan prospek berprofesi sebagai YouTuber ke depannya. Jadi terima kasih banyak Kak Dev. Sama-sama. Udah berbagi insight kepada kami dan kepada teman-teman yang lagi nonton. Thank you juga kepada para teman-teman yang udah setia nonton dari tadi jam 3 udah 1 jam loh. Udah lumayan. Iya, nggak berasa ya? Nggak berasa ya. Saking serunya sih. Nah, sebelum closing aku mau membacakan nih pemenang giveaway yang ngopi cantik tadi. Widih. Siapa ya? Jadi untuk pemenang kopi cantik itu ada Febriana dan Arela. Selamat ya. Selamat Febriana, Arela. Nah, nanti tim dari Stella Maris akan segera menghubungi kalian terkait dengan klaim hadiahnya. Oke, jadi podcast tentang hari ini udah selesai. Nantikan podcast tema talk berikutnya tentang waspada Omikron. Kenali gejalanya bersama narasumber dokter spesialis dari rumah sakit ternama pada hari Jumat 14 Januari 2022. Nah, kalian juga boleh follow Instagramnya Stella Maris @stellamaris.sch untuk info terbaru tentang Stella Maris dan podcast menarik selanjutnya. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye.